Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di dalam kajian seputar Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama kami di studio media IASS Al-Ustaz Muhammad Sholeh Romli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah untuk kesekian kalinya bisa ngaji kepada kepanjenengan sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah ini sudah berada di penghujung Ramadan. Insya, Mungkin besok atau lusa mungkin sudah merayakan hari raya. Insya Allah. Ada hal penting yang patut menjadi perhatian kami sebenarnya untuk kita diskusikan dan kita kaji pada kesempatan kali ini terkait dengan kaifiyah atau tata cara sholat Idul Fitri. Iya, makasih. Ini perlu dijelaskan lebih luas kepada masyarakat luas, terutama kepada al-fakir sendiri. Monggo, ada penjelasan dari hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Irfan, ya bisa bersama kami lagi, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan tadi itu tentang pentingnya kita semua juga masyarakat muslim dan muslimah untuk mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan sholat id yang benar. Jadi yang dikhawatirkan adalah masyarakat itu sholat itu dianggapnya hanya kumpul saja ya, sehingga apa yang dilakukan itu hanya ikut-ikutan, tidak mengerti pokoknya orang takbir 7 kali, ikut takbir 7 kali, kemudian caranya sudah benar apa belum. Untuk kaifiyah, tata cara sholat id yang benar. Nah, kalau kita bicara yang benar, di dalam kitab itu ada 3 macam kaifiyah untuk sholat id itu. Kaifiyah yang paling rendah, ya. Paling rendah. Oh, ada level satu ya? Ya, adalah kaifiyah yang paling rendah. Itu adalah sholat id itu bisa dilakukan seperti sholat duha gitu. Di sendiri-sendiri di rumah? Sendirian. Jadi 2 rakaat. Ya, tidak berjamaah. Tentunya kalau tidak berjamaah ya tidak usah khutbah. Siapa yang mendengarkan gitu. Ya, kemudian tanpa berjamaah, tanpa khutbah, tanpa takbir 7 dan tanpa takbir 7 ya, juga. takbir dan 7 dan 5. Ya, dan 5 itu kaifiyah sholat id yang paling rendah. Jadi mungkin ini bisa dilakukan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi dilakukan oleh mungkin orang yang sangat sibuk ya, sangat sibuk ya di sholat, pada waktu sholat id tidak bisa hadir berjamaah, apakah karena sakit ataupun ya mungkin karena sakit. Kalau kesibukan insya Allah tidak sampai ke situ ya. Andaikan ditambah dengan takbir 7 dan 5, boleh-boleh saja? Boleh ya, jadi takbir 7 dan 5 itu adalah sifatnya itu sunnah hayat. Sunnah hayat, jadi ditinggalkan boleh dan tidak perlu diganti dengan apa-apa. Artinya tidak perlu diganti sujud sahwi, apalagi kembali untuk melakukan takbir 7 dan 5. Nah, nanti kita terangkan yang itu. Kemudian kaifiyah yang kedua, jadi agak ke atas sedikit ya. Sholat id itu bisa dilakukan dengan menggunakan rakaat pertama pakai takbir 7 kali, setelahnya takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua setelah takbirnya berdiri itu pakai takbir 5 kali. Jadi begini, takbir itu urut-urutannya adalah setelah takbiratul ihram, saya niat sholat Idul Fitri ya 2 rakaat, misalnya tidak bermakmum, misalnya Allahu Akbar, itu urut-urutannya setelah takbiratul ihram itu doa iftitah. Jadi kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian baru takbir 7 kali Allahu Akbar. Antara takbir dengan takbir itu sunnah
membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kesunahan lain ya? Iya, kesunahan andaikan lain. Allahu akbar, ya, Allahu akbar tanpa disela-selai dengan juga bacaan tidak tadi, apa-apa, karena itu bagian daripada sunnah hayat ya. Nah, jadi takbir 7 kali, setelah jadi takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, lalu takbir 7 kali, kemudian a'udzu, lalu bismillah. Dan ada catatan, takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian takbir 5 kali di rakaat kedua, itu adalah syaratnya belum terlanjur untuk membaca bismillah. Bismillah Fatihah. Bismillahnya Fatihah. Jadi kalau setelahnya a'udzu masih ada yang mengatakan tetap sunnah, tapi urut-urutannya adalah takbir dulu kemudian ta'awudz ya. Nah, kalau sudah masuk ke qiraah ya, masuk ke qiraah itu mulai bismillah ya. Kalau sudah lupa misalnya atau sengaja atau lupa, yang banyak lupa ya. Allahu akbar, takbiratul ihram, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah bismillah ya, maka syuruk pada bismillah, maka kesunatannya takbir 7 di rakaat pertama itu hilang. Sudah habis. Hilang. Tidak perlu kemudian setelahnya Fatihah. Tidak perlu Fatihahnya dihentikan atau bismillahnya dihentikan kemudian takbir, tidak perlu. Jadi sudah hilang kesunahannya takbir 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Ini kaifiyah yang kedua. Jadi pakai takbir 7 dan takbirnya. Kemudian tanpa jamaah tadi ya. Tanpa jamaah. Ya. Lalu yang kedua berjamaah pakai takbir 7 di rakaat pertama, juga pakai 5 di rakaat kedua tanpa khutbah ya. Tanpa khutbah karena khutbah ini juga bukan merupakan rukun di dalam atau merupakan syarat sahnya sholat Id, juga tidak. Tidak seperti sholat Jumat gitu. Tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah itu bagian daripada syarat syarat sahnya Jumat ya, harus ada khutbahnya. Nah, khutbah 2 harus sama-sama sah kalau Jumat. Kalau Id tidak. Jadi itu bedanya. Di dalam Id itu tidak seperti Jumat, tidak ada syarat syartul in'iqad, tidak ada syartul wujub, tapi yang ada syartul siha. Ya, yang ada syartul siha. Jadi kaifiyah yang berikutnya ini berjamaah tentunya. Iya, yang ketiga. Kalau di dalam kitab itu 3. Cuma kalau kita rinci kaifiyah itu kalau kita menghitung dari pakai takbir dan tidak, maka ada 4 ya. Ada 4. Kaifiyah yang berikutnya berjamaah pakai takbir 7 di rakaat pertama, pakai takbir 5 di rakaat kedua. Ditambah dengan khutbah. Kemudian tanpa khutbah. Ini kalau tanpa khutbah untuk yang ketiga. Okay. Baru yang paling sempurna. Yang paling sempurna seperti yang kita lakukan. Jadi berjamaah juga pakai 2 khutbah, kemudian pakai takbir 7 di rakaat pertama dan takbir 5 di rakaat kedua ya. Ya, yang perlu difahami baik imam ataupun makmum ya, bahwa takbir 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua ini sunat hayat. Sekali lagi sunat hayat. Jadi ketika lupa, maksudnya lupa itu sudah kadung terlanjur membaca bismillah ya, maka hilang, sudah hilang. Sama dengan kita tasbihnya rukuk tidak terbaca, sudah iktidal ya sudah hilang, tidak usah diganti apa-apa lagi ya. Ataupun tidak perlu diganti sujud sahwi. Ini di masyarakat itu yang pernah juga ya. Nah, kita ketahui yang sering itu lupa takbir itu ke-7 di rakaat, takbir 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Ada beberapa kasus ya.
ada yang mengganti sujud sahwi. Kalau dalam kitab fikih ada seperti itu. Iya, kalau di dalam kitab fikih sunat hayat diganti sujud sahwi itu batal. Justru membatalkan ya. Iya. Karena tidak ada tuntutan memang seperti itu. Iya. Yang kasus lagi juga pernah itu lupa imamnya tidak takbir 7 kali di rakaat pertama, akhirnya ditempuhi di rakaat kedua, jadi digabung ya, jadi 12. Jadi 7 tambah 5 12. Ya, ini kasih makmumnya timbul tanya kok banyak banget ini sampai takbir 12 kali. Hal itu apa tidak ada konsekuensi hukum ketika dipaksakan digabung seperti itu? Mestinya kan cuma 5 karena yang 7 sudah tidak ada. Jadi kalau kita tinjau apakah takbir itu membatalkan sholat, zikir tidak membatalkan sholat. Kan itu kejadian itu kan tidak bermaksud main-main ya. Jadi karena ketidak mengertinya, tidak mengerti, kemudian takbirnya sampai digabung 12 kali. Tinggal untuk dari sisi zikirnya tidak membatalkan sholat, tinggal dari sisi gerakannya juga bisa tidak membatalkan ya. Dengan ketentuan berlaku jadi gerakan yang tidak membatalkan sholat kan gerakan yang tidak sampai 3 yang berurutan itu ya. Jadi mungkin bisa jadi kalau hanya Allahu Akbar kedua tangan sudah bergerak, ini hanya ada 2 gerakan yang tidak membatalkan sholat, kecuali kemudian kepala juga ikut bergerak. Jadi ada takbir itu sambil gerak 3 kali sambil gerakan 3 kali ya sekaligus. Seperti gini modelnya. Allahu Akbar, barnya itu selesai roknya takbiratul ihram, Allahu Akbar, posisi tangan ada di atas, kemudian kepala ini agak menoleh ke atas. Akhirnya setelah takbiratul ihram sempurna, kemudian 2 tangan diturunkan dan kepala juga ditundukkan. Nah ini gerakan 3 kali. 3 langsung batal itu semua. Batal ya. Karena tadi kejadiannya pada takbir yang tidak disyariatkan. Jadi yang mestinya rakaat kedua itu 5, kemudian ditambah 7. Yang 7-nya yang bermasalah ya. Ini ada peluang bisa jadi batal gitu. Bisa kalau kita tinjau dari gerakannya tadi. Tapi bisa juga tidak batal kalau tidak terjadi gerakan. Kalau dari sisi pelafatan Allahu Akbarnya tidak membatalkan karena dianggap zikir. Biasa. Jadi itu tentang kaifiyah. Jadi bentuk pelaksanaan sholat Id. Kemudian untuk niatnya saya kira terutama bagi tingkat pemula jadi kalau saya biasanya sebelum takbiratul ihram itu saya kasih penjelasan dulu pada jamaah khususnya para adik yang tingkat pemula jadi mungkin baru mengikuti pelaksanaan sholat Id maka perlu diketahui bahwa sholat Id itu adalah niatnya saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat hali makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar kemudian itu kaifiyah itu disampaikan kemudian untuk catatan secara umum bahwa nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri ini ada sedikit perbedaan dengan sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya waktunya agak mundur, agak siang. Kenapa? Untuk memberi kesempatan agar waktu mengeluarkan zakat fitrah itu afdolnya lebih panjang. Karena waktu afdol untuk zakat fitrah itu adalah antara subuh sampai pelaksanaan sholat seperti Id. Diterangkan kemarin oleh karena itu pelaksanaan sholat Id itu Idul Fitri itu sunat agak siang. Jadi mungkin kalau Idul Adha katakanlah jam 6 kalau zakat kalau Idul Fitri ini jam 6:04 Mohon maaf masih ada yang tertinggal tadi Ustaz. Masalah takbir tadi. Kalau kemudian ada makmum datang mendapati imam sudah takbir 2 kali atau 3 kali, kemudian makmum ini apakah
memaksakan diri untuk takbir 7 kali atau sebatas mengikuti takbirnya imam karena imam sudah tersisa 4 kali semisal? Tentang apa namanya yang ada di dalam keterangan di kitab Bahrul Madzhab bahwa untuk makmum masbuk yang nututi takbirnya imam hanya sebagian, itu juga diterangkan dengan rinci antara perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid ya. Jadi kalau menurut qaul qadim itu apa namanya makmum itu hanya takbir yang ada saja. Ya, melanjutkan menyempurnakan. Oh iya, ya. Kalau qaul qadim itu melanjutkan menyempurnakan. Jadi kalau jatahnya 7 ya tetap 7 gitu, ya. Walaupun tadi ketinggalan 3 tetap ditambah sendiri. Tapi kalau menurut qaul jadid di dalam kitab Bahrul Madzhab itu apa namanya berapa yang dia nututi ya itu sudah cukup itu tidak usah nambah. Tidak perlu nambah. Nah, itu artinya sama dengan di dalam kitab Tuhfatul Muhtad itu ada pendapat seperti Al-Mughni wan Nihayah itu mengatakan kalau imam tidak takbir sama sekali ya lupa. Ini sering terjadi kan ya. Jadi sholat Id imamnya lupa apakah itu rokaat pertama lupa tidak takbir 7 kali atau rokaat kedua tidak takbir 5 kali, maka sunnahnya dalam kitab Tuhfah itu dikatakan sunnahnya bagi makmum tidak usah takbir. Alasannya apa? Alasannya adalah agar makmum itu tidak istighol dengan takbir padahal imamnya sudah baca Fatihah. Padahal kesunahannya mendengarkan. Nah, akhirnya dia melanjutkan 7 takbir, imamnya sudah bismillah sampai maliki yaumiddin. Atau bisa-bisa kalau takbirnya panjang ya masih dipisah 7 dipisah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bisa-bisa Fatihahnya imam selesai ya. Nah, itu alasan di dalam kitab Tuhfatul Muhtad. Jadi kalau imamnya tidak takbir 7 kali, maka apa namanya di rokaat pertama ataupun 5 kali di rokaat kedua, maka sunnahnya bagi makmum tidak usah takbir. Dan makmum harus tahu ini ada kejadian di rumah saya seperti itu. Iya. Jadi ya ribut gitu gara-gara karena imamnya tidak takbir. Jadi seolah-olah ini batal sudah. Iya. Harus mengulangi lagi. Jadi harus difahami bahwa itu adalah sunnah hayat gitu ya, sunnah hayat. Nah, kemudian yang ketiga juga kalau kebetulan imamnya itu mazhabnya beda. Jadi sholat Id kok imamnya itu mazhab Hanafi, takbirnya 3 kali. Ataupun mazhab Maliki takbirnya 6 kali. Beda memang. Nah, itu ya. Sedangkan mazhab Syafi'i 7 dan 5. Maka itu sunnahnya muwafaqah, sunnahnya disesuaikan dengan menyesuaikan diri dengan imam ya. Ya, saya kira itu tentang takbir. Jadi ketika kita jadi makmum, imamnya lupa tidak takbir di rakaat pertama ataupun kedua, ya tidak jangan dijadikan masalah besar ya. Karena berbeda pun ya tidak sampai terjadi tentang batalnya sholat ya. Yang batal itu hanya begini, yang batal itu kalau lupa tidak takbir kemudian diganti sujud sahwi itu saja ya. Ini masalah besar ini. Iya, jadi itu saja. Alhamdulillah kita berterima kasih atas penjelasan ini kepada Al-Ustaz Sholeh Romli yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Tentunya besok atau lusa kita sudah menjalani dan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya dan lebih sempurnanya. Mari kita sholat Hari Raya Idul Fitri dan tentunya harus berlandasan dengan syariat. Ini yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus dan ikuti terus channel kebanggaan kita bersama, channel resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.